Baik, jadi hari ini kita ada di chapter keempat yang mana nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak berbeda ya, teman-teman, namanya inversion. Nah, bedanya apa? Jadi langsung saja. Inversion ini adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Jadi kalimat yang sebelumnya kita kenal adalah subjek dulu baru predikat. Nah, di inversi nanti ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek, gitu ya. Nah, untuk contohnya inversi ini dalam bahasa Inggris ini normalnya atau umumnya yang sebenarnya kita dengar itu adalah di kalimat tanya. Nah, seperti yang saya tanyakan di awal tadi ya, teman-teman, ketika saya mengecek mic tadi, mikrofon tadi sebelum mulai kelas tadi. Nah, tadi kan saya tanya ke teman-teman, "Can you hear me?" atau "Can you hear my voice?" gitu ya, teman-teman. "Can you hear me?" Nah, saya pengen tanya nih ke teman-teman. Kalimat ini predikatnya kira-kira yang mana, teman-teman? Can. Can hear. Ya, can hear itu adalah predikatnya. Karena can itu cuma auxiliary, teman-teman. Auxiliary nggak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi can hear itu adalah predikatnya. Nah, subjeknya itu adalah di kata you. Nah, ini dibalik. Can you hear me? Nah, kenapa kok dibalik? Ada can yang pindah sebelumnya subjek, karena ini adalah kalimat tanya. Jadi bisa dibilang kalimat tanya itu adalah salah satu bentuk inversi yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, cara menginversi, entah itu kalimat tanya atau inversi yang lain, atau membalik posisi subjek predikat itu ada caranya, teman-teman. Caranya kita harus lihat predikatnya dulu itu berupa apa, gitu ya. Nah, kalau predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri, itu bukan auxiliary ya, teman-teman. To be yang berdiri sendiri itu namanya linking verb. Tapi cuma nama, intinya to be-nya nggak ada verb setelahnya. Nah, kalau misalkan predikatnya berdiri sendiri seperti ini, ya, karena to be ini nggak butuh objek, teman-teman, maka to be itu bisa langsung dipindah sebelumnya subjek untuk menginversinya. Jadi, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Ini kalau diinversi jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Ditutup pakai tanda tanya. Nah, ini cuman saya salah nulis ya, teman-teman. Harusnya I-nya besar karena letaknya di paling depan. Nah, tapi kurang lebih caranya menginversi seperti ini. Ya, jadi kalau predikatnya berupa to be, karena to be ini nggak butuh objek ya, teman-teman. Sama dengan kata kerja yang nggak butuh objek yang lain. Kalau dia diinversi, langsung dipindah sebelumnya subjek nggak masalah. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya predikatnya dia itu kata kerja tunggal dan butuh objek ya. Nah, kata kerja tunggal itu kalau nggak verb 1, verb SIS, ya verb 2 ya, teman-teman. Nah, disebut kata kerja tunggal kenapa? Karena tidak ada auxiliary-nya. Mereka berdiri sendiri di dalam predikat. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja tunggal seperti ini, entah itu verb 1, verb SIS, dan verb 2, terutama yang butuh objek ya, teman-teman, itu cara menginversinya berbeda. Oke, jadi contohnya kalimatnya seperti ini. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem untuk membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, itu kan kata kerjanya invented, dia verb 2, teman-teman. Dia punya objek yaitu Braille atau Braille, saya nggak yakin bacanya ya. Jadi invented itu dia butuh objek. Nah, ini nggak bisa kita langsung pindah sebelumnya subjek. Kenapa? Karena nanti subjeknya akan berubah menjadi objek, teman-teman. Kata benda atau kata ganti apapun yang jatuh setelahnya kata kerja yang butuh objek, itu objek, bukan subjek. Dan kalimat tidak boleh tidak punya subjek, ya. Nah, terus bagaimana cara menginversinya? Cara menginversinya kita ekstrak, teman-teman, atau kita pisahkan auxiliary yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya di dalamnya verb 1, verb SIS, dan verb 2 itu ada auxiliary-nya. Nah, di dalamnya verb 1 itu sebenarnya ada auxiliary do, teman-teman. Ya, di dalamnya verb SIS itu ada auxiliary does. Nah, di dalamnya verb 2 itu ada auxiliary did. Nah, nanti kalau sudah diekstrak, do, does, did ini verbnya harus mengikuti aturan auxiliary. Ya, auxiliary itu do, does, did itu dari keluarganya do, yang mana dia diikuti oleh verb 1. Oke, jadi kalimat ini kalau mau diinversi nanti jadinya, did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Ditutup pakai tanda tanya. Jadi dia pakainya did invent. Gitu ya. Terus di tengahnya ada subjeknya. Nanti kalau diartikan ya, apakah Louis Braille menemukan Braille? Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Gitu ya, teman-teman.
Nah, bagaimana kalau predikatnya sudah ada auxiliary-nya, Sir? Jadi berupa auxiliary verb yang sudah terpisah alias bukan kata kerja tunggal ya. Jadi sudah ada apa namanya? Auxiliary yang jelas terpisah. Nah, contoh kalimatnya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, kalau misal predikatnya sudah ada auxiliary-nya, maka cukup pindahkan auxiliary yang paling depan atau auxiliary nomor 1. Ya, jadi cukup satu auxiliary saja, teman-teman, yang dipindah sebelumnya subjek. Nah, memang kebetulan di sini contohnya auxiliary-nya cuma 1 ya, teman-teman. Jadi ini nanti kalau dijadikan kalimat tanya, jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, ini adalah cara menginversi ya. Jadi yang awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Jadi cara menginversinya kita lihat predikatnya berupa apa. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin untuk penjelasan cara menginversi, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Aman ya? Baik, kalau gitu kita lanjut ke inversi di soal structure TOEFL. Oke, jadi kalimat tanya itu tidak dipakai di soal TOEFL, teman-teman. Karena teman-teman di structure nanti tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran tanda tanya. Ya, pasti akhirannya itu tanda titik. Yang mana berarti jenis inversi kalimat tanya ini nggak pernah keluar. Makanya selalu saya sampaikan ke teman-teman, predikat kalau di soal structure TOEFL itu tidak pernah keluar. Maksudnya predikat di awal kalimat. Jadi maksud saya predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak pernah muncul di awal kalimat. Maksud saya seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi pasti di tengah-tengah kalimat. Nah, jadi inversi di soal structure TOEFL itu ada 5 penanda. Yang pertama ada there, yang kedua ada adverb of place, yang ketiga ada negative adverb, dan yang keempat ada komparatif, yang terakhir ada verb ing atau verb 3. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Ini penanda inversi di soal structure TOEFL. Kita bahas yang there dulu. Nah, there ini biasanya kalau orang Indonesia mengartikannya antara dua ya, bisa di sana, umumnya itu artinya di sana, teman-teman. Tapi ada juga yang mengartikannya ada, gitu ya. Nah, kalau there ini tempatnya di belakang, tempatnya keterangan, kan keterangan tempatnya di belakang, teman-teman. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau tempatnya masih di belakang berarti urut. Oke, contohnya, a big alligator lives there. Jadi subjeknya a big alligator, predikatnya adalah lives. Nah, ada there di belakang, tetap urut. Nah, tapi ketika there ini kita pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma yang memisahkan, maka subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadinya, there lives a big alligator. Jadi dibalik, predikat dulu baru subjek. Ya, karena ada there yang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Gitu ya. Nah, tapi untuk inversi jenis pertama ini ada pengecualiannya. Oke, jadi pengecualiannya adalah kalau subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, atau it, atau kita biasanya nyebutnya kata ganti ya, atau pronoun teman-teman, yang letaknya di subjek gitu ya. Nah, kalau ada subjek I, you, they, we, she, it, maka tidak boleh diinversi walaupun ada there yang pindah di paling depan. Contoh teman-teman, I work there, saya bekerja di sana. Nah, ketika there pindah ke depan sendiri, tanpa ada koma pun setelahnya, maka urutannya tetap I work. Jadinya, there I work, there you go, there he is, there I am. Oh, sorry, kalau there I am nggak enak diartikan, nggak bisa. Misalkan, there I go, misalnya seperti itu. Jadi tetap urutannya subjek predikat ketika subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, penanda inversi itu mirip dengan yang pertama ini. Jadi dia adalah keterangan tempat juga, tapi dia lebih jelas, teman-teman. Nah, kalau ada keterangan tempat, tempatnya dipindah di paling depan sebelumnya subjek, dan nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Nah, ini contoh yang urut dulu, teman-teman. Yang subjek predikat dulu ya. A massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di situ ketika di dalam palung itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kita pindah sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2. Diingat-ingat keterangan tempat ya, bukan keterangan waktu. Oke, karena kalau keterangan waktu tidak menjadi penanda inversi. Nah, contohnya kalau dipindah ke depan jadinya, in that trench lives a massive shark. Di palung itu
Hiduplah seekor hiu yang besar. Jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya. A massive shark. Seperti itu. Kemudian penanda inversi nomor 3, teman-teman. Nah, ini yang paling sering muncul di soal structure TOEFL-nya ITP yang ITS, yang punyanya asli ITS. Ya, jadi negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Jadi kalau ada keterangan yang maknanya negatif, kita pindah di paling depan sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi diinversi. Ya. Nah, untuk keterangan yang maknanya negatif itu maksudnya bagaimana? Nah, kita pakai contoh aja ya, teman-teman. Yang pertama ada seldom, artinya jarang. Dan sinonim-sinonimnya. Seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, itu sama. Artinya adalah jarang, teman-teman. Nah, kalau tempatnya di tengah kalimat atau di belakang kalimat, maka dia bukan menjadi penanda inversi. Ya, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kalau keterangan yang maknanya negatif ini, kita pindah di sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka dia menjadi penanda inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Oke, jadi sebelumnya subjek I itu ada auxiliary do, teman-teman. Kenapa? Karena ada kata seldom, yaitu keterangan yang maknanya negatif. Seperti itu. Dan dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Nah, selain kata yang artinya jarang, ada lagi ya, barisan kedua, misalnya ada keterangan yang dikasih kata only, teman-teman. Jadi keterangan apapun, kalau dikasih kata only di depan sendiri, itu nanti menjadi negatif keterangannya. Dan kalau dia pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu, alias harus diinversi. Gitu ya. Kemudian ada juga little, ada never, at no time, sama not once. Nah, contoh yang urut dulu, teman-teman. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, itu ada keterangan negatif yaitu hanya di Arktik saja. Gitu ya. Kalau ini kita pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi, teman-teman. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Artinya sama sebenarnya ya, hanya bentuk kalimatnya aja yang unik, agak beda dibalik gitu ya subjek predikatnya. Nah, kemudian barisan ketiga kita punya under no circumstances sama on no condition, itu artinya sama-sama pokoknya jangan gitu ya teman-teman. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin. Nah, not only but also, biasanya ada also-nya ya. Ketika but-nya ini sebelumnya ada satu koma, yang mana artinya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat ya teman-teman. Berarti kan di sini juga harus butuh subjek predikat. Ya kan? Nah, tapi ketika sebelumnya subjek kok ada not only, maka subjek nggak mau ketemu langsung. Jadi di sini diinversi. Oke? Kemudian no sooner than juga gitu, setelahnya diinversi. Nah, contoh ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah you should not open the box. Kamu tidak boleh atau kamu tidak seharusnya membuka kotak itu. Atau kamu tidak boleh, kamu harus tidak membuka kotak itu. Seperti itu. Nah, nanti kalau not-nya ini kita pindah ke depan itu nggak bisa ya, teman-teman. Karena not-nya ini menjelaskan kata kerja atau predikat open. Yang mana kalau not ini menjelaskan predikat harus ada auxiliary yang nempel di sebelumnya. Sedangkan kalau should not ini kita pindah ke paling depan nanti jadi kalimat tanya. Teman-teman, seperti itu. Jadi kalau not ini kita mau pindah ke depan sendiri, kita cari yang artinya sama. Yaitu under no circumstances atau on no condition. Itu artinya sama dengan not. Jadinya, under no circumstances should you open the box. Pokoknya kamu jangan membuka kotak itu kalau diartikan seperti itu. Ya, jadi ada you subjeknya, predikatnya should open, diinversi karena ada penanda inversi negative adverb. Nah, untuk barisan yang terakhir, kita punya nowhere, not until ini harus ada terusannya dulu, teman-teman. Di sini dilanjutkan dulu, baru setelahnya nanti, kalau nggak ada komanya, predikat dulu, baru subjek. Gitu ya. Kemudian ada no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ada subjek predikat, conjunction fan voice nor, yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, conjunction nor ini agak unik, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita membahas conjunction ya, hari kedua, nah, ada conjunction fan voice, teman-teman. Nah, conjunction fan voice itu ketika dia conjunction fan voice yang N itu kan saya warnai biru sendiri.
Nah, ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, setelahnya harus diinversi. Itu hanya untuk nor ya. Selain conjunction nor nggak boleh, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang barisan terakhir misalnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Tidak sampai abad ke-20-an, Great Sphinx of Giza itu dipertontonkan ke publik, maksudnya gitu. Ya. Nah, ini paling sering keluar, teman-teman. Silahkan difoto, tidak usah dihafal karena hafalan bukan belajar ya, teman-teman. Sambil kalau ada yang mau bertanya, silahkan, teman-teman. Oke, aman ya? Dan sudah difoto, saya rasa sudah di screenshot. Baik, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penanda inversi nomor 4, teman-teman. Nah, untuk penanda inversi nomor 4 ini lebih fleksibel. Maksudnya boleh diinversi, boleh tidak kalau ada more than. Jadi setelahnya than-nya, teman-teman. Jadi setelahnya than-nya itu boleh diinversi, boleh tidak. Bahkan boleh cuma diikuti kata benda seperti ini. Misalnya, Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan atau daripada planet kita. Nah, itu setelahnya than itu cuma diikuti kata benda nggak masalah. Atau setelahnya than itu kata bendanya nanti jadi subjek, diikuti predikat nggak masalah, teman-teman. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Jadi setelahnya than itu ada subjek our planet, predikatnya adalah is. Gitu ya. Nah, atau setelahnya than itu kalau mau kita inversi, it's okay. Free to go, guys. Ya, jadi contohnya, Jupiter is much larger than is our planet. Di situ setelahnya then ada is, kemudian ada subjeknya our planet. Is di sini sebagai predikat dari our planet. Gitu ya. Jadi diinversi nggak masalah setelahnya then. Oke, jadi ketiga kalimat ini benar secara structure. Nah, sekarang kita ke penanda yang terakhir, yaitu adanya verb ing atau verb 3 yang biasanya kalau di buku grammar nyebutnya participle phrase. Jadi ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang, kemudian dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor 5 ini, teman-teman. Nah, contoh yang urut dulu ya. Contohnya adalah, Himalaya is located between China and Nepal. Nah, di situ ada kata located sampai Nepal. Itu kalau kita pindah sebelumnya Himalaya dan nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Oke, nah verb ing juga sama, teman-teman. Contoh yang urut dulu. Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, itu lying sampai Nepal kalau kita pindah sebelumnya Himalaya dan nggak ada koma setelahnya, maka jadi diinversi. Oke, jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kelima penanda inversi di soal structure TOEFL. Untuk contoh soalnya atau penerapan yang sudah kita pelajari tadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya sama kok teman-teman. Dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada yang mana teman-teman? Tidak ada. Nggak ada ya, that's right. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, kemudian adakah subjek di sebelumnya titik-titik? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Nah, berarti kita di sini butuh subjek predikat. Tapi jangan buru-buru mencari subjek predikat, teman-teman. Nah, kenapa? Nah, karena subjek kok tempatnya hampir di belakang sendiri seperti ini tidak wajar. Ada yang harus diperhatikan di sebelumnya subjek. Ada apa di sebelumnya subjek? Gitu ya. Apalagi sebelumnya subjek tuh nggak ada koma sama sekali. Kita cek, teman-teman. Nah, di situ ada on the second level of the parking lot. Ini kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat berarti ya. Nah, kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, ini menjadi penanda inversi nomor 2. Maka carikan jawaban yang inversi, bukan subjek predikat, tapi predikat dulu, baru subjek. Oke, jadi intinya adalah inversi ini ketika teman-teman membutuhkan subjek predikat, tapi tempatnya subjeknya ini tidak di paling depan, teman-teman. Jadi kayak ada yang aneh, maka teman-teman harus cek dulu di sebelumnya ada apa. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? A, B, C, D. Delta. Ya, betul. Delta.
Ya, nah kenapa yang alfa salah? Karena yang alfa tidak ada subjeknya. Ada predikat tapi nggak ada subjeknya. Karena empty itu artinya kosong, teman-teman. Kosong itu bukan kata benda, bukan kata ganti. Dia adalah kata sifat. Semua kata dalam bahasa Inggris ini memiliki kelas kata, teman-teman. Nah, kalau kelas katanya berbeda, penggunaannya juga berbeda. Gitu ya. Nah, kata sifat nggak bisa jadi subjek. Kalau kita pilih yang alfa, kita nanti akan kehilangan subjek. Bravo juga gitu. Ada predikat, tidak ada subjeknya. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ini memang ada subjeknya, some empty stall, ada predikatnya are. Yang bikin salah yang Charlie itu tidak dibalik, teman-teman. Nah, jawabannya yang delta, di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Gitu ya, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir, ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, contoh kedua, caranya sama. Dilihat di soal, kira-kira adakah kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Kalau ada, dikata apa? Stop. Oke, jadi stop itu berakhiran dengan ed ya, teman-teman. Seperti yang kita tahu, kata kerja yang berakhiran ed itu bisa aja dia verb 2, berarti predikat ya. Nah, bisa aja dia verb 3, bukan predikat. Nah, cara menentukannya gimana? Apakah dia verb 2, verb 3? Ini tidak bisa kita pakai materi hari ketiga yang kemarin, teman-teman. Jadi materi hari ketiga itu nggak bisa kita pakai untuk menentukan yang stop ini. Duh, kok gitu, Sir? Percuma dong kita belajar. Bukan gitu, teman-teman. Karena memang di sini uniknya adalah di kata kerja stopnya ini sendiri. Nah, kata kerja stop ini kan tahap pertama menentukan verb 2, verb 3 di apa namanya? Di chapter ketiga kan kita harus tahu artinya, teman-teman. Nah, stop ini memiliki dua arti, teman-teman. Arti pertama adalah berhenti. Kalau dia berhenti berarti intransitif ya, atau tidak butuh objek. Intransitif, saya singkat, teman-teman. Nah, stop itu juga bisa berarti menghentikan, yang mana dia adalah transitif atau butuh objek. Nah, karena dia kata kerja yang bisa butuh objek, bisa tidak butuh objek, tergantung maknanya, maka kita nggak bisa pakai cara ke hari ketiga. Gitu ya. Nah, cara menentukannya terus gimana, Sir? Nah, kita harus kenali perbedaan verb 2 dan verb 3 dalam penggunaan, teman-teman. Verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Ya, sedangkan verb 3 supaya jadi predikat itu selalu membutuhkan auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi cara menentukannya gampang, teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat sekilas teman-teman di pilihan A, B, C, D. Kira-kira ada auxiliary-nya nggak di pilihan gantinya? Ada. Yaitu? Will be. That's right. Will sama be itu auxiliary, teman-teman. Dari keluarganya modal sama keluarganya to be. Ya, di semuanya itu ada will be, ada juga will be gitu ya. Nah, berarti ini tidak mungkin verb 2. Berarti ini adalah verb 3, teman-teman. Karena verb 2 tidak boleh pakai auxiliary. Nah, verb 3 supaya dia bisa jadi predikat harus ada auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah subjek di soal? Kalau ada yang mana? Enggak ada. Tidak ada. Ya, that's right. Berarti di sini kita butuh subjek juga. Nah, tapi teman-teman, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir akhir ya, dan tidak ada koma sama sekali sebelumnya. Maka teman-teman harus cek dulu, ada apa sebenarnya di sebelumnya subjek nanti. Ya, jadi dicek, di situ ada kata only in. Jadi only in extremely dangerous situations itu adalah keterangan yang sudah dinegatifkan. Karena ada kata only-nya. Nah, kalau ada negatif adverb, pindah di sebelum subjek tanpa ada komanya, dia menjadi penanda inversi nomor 3. Yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Jangan dihafal ya. Karena hafalan menurut saya bukan belajar, teman-teman. Oke, jadi sudah ada penanda inversi di situ. Jadi bukan cari yang subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary dulu, baru subjek. Dan diingat-ingat teman-teman, auxiliary yang boleh pindah sebelumnya subjek itu cuma satu auxiliary saja. Ya, nanti auxiliary sisanya tetap jatuh setelahnya subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Delta. Ya, Delta. betul. Jawabannya yang delta. Ya. Nah, kalau yang alfa salahnya karena ada maksudnya double auxiliary pindah sebelumnya subjek. Jadi cara menginversi bukan seperti itu, teman-teman ya. Yang tadi sudah kita pelajari cukup satu auxiliary-nya saja. Oke. Nah, kalau yang bravo salahnya tidak diinversi, subjek dulu baru auxiliary. Nggak bisa ya. Nah, kalau yang Charlie itu malah ada conjunction.
Sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Oke, nah jawabannya adalah yang delta. Auxiliary-nya will, ada auxiliary lagi be, verb-nya adalah stopped, verb 3. Nah, subjeknya adalah the printing presses. Oke, nah nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke contoh terakhir. Contoh terakhir ini lumayan gampang, teman-teman. Ini materi kita hari kedua. Jadi ini lawannya inversi ya, yaitu conjunction. Kalau teman-teman menemukan ada conjunction, conjunction itu aturannya sudah fix, teman-teman. Setelahnya harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Nah, berarti ini setelahnya harus diisi subjek sama predikat. Jangan diinversi. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Charlie. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Ada subjek he, baru predikatnya adalah did. Nah, ada satu conjunction yang agak bandel, teman-teman. Dia dibilang bandel karena tidak ikut aturan conjunction yang lain, yaitu conjunction nor. Nah, conjunction nor ini agak unik ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikat setelahnya nor itu dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi hanya conjunction nor ya. Selain conjunction nor, jangan diinversi, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya, kenapa dia melakukannya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum praktek buat teman-teman latihan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sorry, Sir. Iya, Mister, silakan. Soal yang sebelumnya, kenapa pilihan A-nya salah, Sir? Yang alfa kenapa salah gitu ya, Alpha. Mister? Ah, Oke. Jadi yang alfa ini karena ada dua auxiliary, Mister. Ada will sama be. Sedangkan auxiliary yang dipindah sebelumnya subjek itu cuma satu saja. Jangan dua auxiliary ataupun tiga. Misalkan ada will have been stopped. Nah itu jangan will have been pindah semua sebelumnya subjek, teman-teman. Tapi cukup will-nya aja. Have been-nya nanti terletaknya tetap sebelumnya kata kerja yang dijelaskan. Jadi will, the printing presses have been stopped. Seperti itu, Mister. Dapat nggak maksudnya? Jadi auxiliary yang dipindah sebelumnya subjek itu cukup satu saja. Seperti itu. oh, ini kalau settingnya inverse gini ya, Sir? Gimana, Mister? Kalau settingnya inverse begini, inversion gini maksudnya. Iya, betul. Jadi inversi itu memang kalau dia ada auxiliary-nya, yang dipindah di sebelumnya subjek itu cukup satu auxiliary saja. Oh, ya, oke, oke. Oke, jadi kalau misalkan ada dua auxiliary atau tiga auxiliary, yang satu pindah di sebelumnya subjek, sisanya terletak nanti tetap setelahnya subjek. Contohnya yang delta, jawabannya yang benar yang delta ya. Ada auxiliary itu, subjeknya the printing presses itu ada auxiliary lagi, yaitu be. Di setelahnya be itu bisa diisi auxiliary lagi, teman-teman, yaitu being. Dari keluarganya to be juga. Jadi will the printing presses be being stopped, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat auxiliary yang dipindah sebelumnya subjek cukup satu aja. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Aman ya? Baik. Kalau gitu kita ke contoh latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Sebentar teman-teman. Kenapa yang di awal auxiliary bisa double, sedangkan di akhir bisa... Oh, nggak bisa double, karena memang pembuatan kalimatannya dalam bahasa Inggris seperti itu, Mister. Misalkan kita mau bilang, eh, apakah kamu bakalan sudah selesai mandi pas saya menjemputmu kemarin? Pas saya menjemputmu besok. Misalnya gitu ya. Nah itu kan kalau di translate, apakah kamu akan selesai mandi? Apakah kamu akan sudah selesai mandi? Nah itu will you have taken a shower when, misalkan saya menjemputmu besok, when I pick you up yesterday. Maksudnya tomorrow, maaf. Pick you up atau tomorrow. Nah, jadi bukan will have you taken a shower, bukan gitu teman-teman. Tapi will you have taken a shower when I pick you up tomorrow. Seperti itu.
Jadi cukup satu auxiliary saja, jangan dua-duanya auxiliary pindah sebelumnya subjek. Seperti itu, teman-teman. Berarti be-nya harus di belakang ya? Iya, Miss. Karena memang jawabannya kan yang delta, yang benar. Jadi be-nya di belakang subjek. Kalau be-nya yang benar yang di depan, berarti jawabannya yang alpha kan tadi, teman, yang alpha salah. Ini saya ambilkan dari buku, teman-teman. Kalau dari buku ada kuncinya. Aman ya, teman-teman? Atau teman-teman coba dulu, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nggak ada predikat, berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Sebelumnya titik-titik itu nggak ada subjek juga. Nggak ada kata benda lepas yang bisa jadi subjek. Kata bendanya terikat sama preposisi on. Nah, ini menjadi keterangan. Nah, subjek kok tempatnya bukan di depan, tapi kok di tengah-tengah kalimat. Maka teman-teman cek dulu, pastikan dulu sebelumnya apakah penanda inversi atau bukan. Nah, sebelumnya titik-titik itu ada keterangan tempat. Kalau keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, nah maka subjek harus dibalik dengan predikat atau diinversi istilahnya. Ya, jadi cari predikat dulu baru subjek. Nah, kalau yang alpha ada predikat lies, subjeknya the city of Portland ya. Kemudian kalau yang bravo ada subjek the city of Portland, ada predikat lies. Nah, ini tidak diinversi, nggak bisa. Kita butuhnya yang diinversi, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat lies tapi tidak ada subjeknya. The city of Portland itu terikat sama preposisi around. Kalau ada preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan. Ya, keterangan tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lies, subjeknya adalah the city of Portland. Nah, jadi yang diinversi antara dua pilihan, antara alpha atau delta. Nah, bedanya yang alpha itu cuma predikat subjek, yang delta ada kata there-nya. Nah, kita tidak butuh kata there-nya, teman-teman. Kenapa? Karena di soal sudah ada keterangan tempat yang jelas, yaitu di garis pantai Atlantiknya Maine. Sedangkan kalau there itu artinya di sana, nanti jadi double keterangan tempatnya. Yang satu jelas, yang satu tidak jelas. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha supaya tidak double keterangan tempatnya atau penanda inversinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, on Maine's Atlantic coastline lies the city of Portland, known for its rich marine biodiversity and important fisheries industry. Kalau diartikan, di garis pantai Atlantiknya Maine ada kota Portland yang dikenal atas keanekaragaman laut hayatinya yang kaya dan industri perikanan yang penting. Seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Delta, dan ada pertanyaan. Mister, kalau setelahnya coastline tadi, itu dikasih koma, apakah tetap diinversi? Jawabannya tidak, teman-teman. Inversi itu hanya ketika tidak ada komanya. Ya. Oke, kita cek. Di situ adakah predikat? Ternyata ada, yaitu place, subjeknya it. Nah, sebelumnya it itu ada conjunction verb voice yang sebelumnya ada satu koma. Menunjukkan kalau but ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Maka kita harus anggap dia sebagai conjunction. Nah, berarti sebelumnya tadi itu harusnya ada subjek predikat juga, tapi nggak ada. Nah, tapi di depannya titik-titik itu ada kata not only ya, teman-teman. Sorry.
Ya, di situ ada not only, maka itu adalah penanda inversi nomor 3. Carikan yang predikat dulu baru subjek. Oke, yang alfa itu tidak ada predikatnya, tidak ada subjeknya. Yang Bravo ada subjek predikat tapi tidak diinversi. Yang Charlie ada subjek, nggak ada predikat. Jawabannya adalah yang delta. Itu ada predikat is, subjeknya DNA replication. Nah, ini adalah penanda inversi yang saya minta untuk difoto tadi. Not only but also. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role in the passing of genetic information. Kalau diartikan kurang lebih, tidak hanya replikasi DNA itu penting bagi pembelahan sel, tapi dia juga memainkan peran kunci dalam the passing of genetic information itu dalam penurunan atau penerusan gitu ya. Jadi dalam meneruskan informasi genetik. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, Charlie, delta, dan juga ada pertanyaan apa bedanya sama but also it. Teman-teman, but also it itu nggak ada ya teman-teman. Karena kalau but also, dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Maka also nanti setelahnya itu ditaruh di antara subjek sama predikat. Gitu ya. Atau kalau misalnya predikatnya berupa auxiliary verb, nah itu biasanya nanti also-nya dihilangkan. Kalau enggak gitu ditaruh di antaranya auxiliary verb. Jadi bukan but also it, karena enggak enak juga dibaca teman-teman. Gitu ya. Jadi yang ada but it also, seperti itu. Nah, kita cari di sini jawabannya seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada exists, itu verb PCS, subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya itu ada fanboys yang sebelumnya ada 1 koma, menandakan kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya di sini harusnya ada subjek sama predikat lagi. Nah, tapi kok subjek bukan letaknya di depan sendiri, maka kita harus cek sebelumnya, ternyata ada kata not only yang mana itu menjadi penanda inversi nomor 3. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Jadi dibalik. Oke. Nah, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Ada predikat is baru subjek water. Nah, nanti kalau dibaca, not only is water essential for life on earth, but unlike other elements, it exists in all three states, solid, liquid, and gas. Kalau diartikan, tidak hanya air itu penting bagi kehidupan di bumi, tapi tidak seperti unsur-unsur lainnya, air itu ada dalam ketiga bentuk ya atau keadaan, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ ada predikat. Nah, ternyata nggak ada, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, subjeknya juga belum ada karena there itu bukan subjek. Tapi kalau ada there di sebelumnya subjek, maka itu nanti akan menjadi penanda inversi. Ya, jadi kita butuh predikat di situ. Nah, subjeknya sudah ada di setelah titik-titik, yaitu over 70,000 known rare diseases. Nah, berarti karena sudah ada subjeknya, kita hanya butuh predikat saja. Yang bisa jadi predikat di pilihan A, B, C, D itu cuma alpha sama Bravo ya, teman-teman. Yang Charlie verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang Delta, to verb 1 juga tidak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya antara alpha atau Bravo.
Bedanya apa yang alpha sama bravo? Hanya di penggunaan gandengan subjek predikatnya. Oke, is itu dipakai kalau subjeknya satu atau tunggal. Nah, kalau yang bravo, are itu dipakai ketika subjeknya banyak atau jamak gitu ya. Nah, kita cek aja subjeknya tunggal atau jamak. Nah, subjeknya itu kalau diartikan lebih dari 7.000 penyakit-penyakit langka yang sudah diketahui. Nah, 2 aja itu udah jamak, teman-teman. Apalagi lebih dari 7.000. Berarti ini banyak banget ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo, bukan yang alpha. Oke, nice. Jadi kalau diartikan, there are over 7,000 known rare diseases worldwide. Kalau diartikan, ada lebih dari 7.000 penyakit langka yang diketahui di seluruh dunia. Seperti itu. Sir, not only itu correlative conjunctions, bukannya but also ya? Atau boleh but aja? But aja boleh, teman-teman. Nggak pakai not only but also. Ya, tapi kalau namanya, memang namanya adalah correlative conjunction. Cuma nama, teman-teman. Jadi but itu boleh, not only but also juga boleh. Tergantung kita pengen ngomong apa, gitu ya. But itu nggak harus pakai not only, teman-teman. Kalau kita cek di kamus, saya buka kamus nggak ya? Oh, buka, teman-teman. Nah, kalau saya buka kamus, kita cari kata but. Nah, dicontoh langsung aja, teman-teman. Contohnya yang ini ya, yang langsung kita acak aja. We've invited the boss, but he may decide not to come. Adakah kata not only? Nggak ada ya, teman-teman. Adakah kata also? Nggak ada juga. Karena but itu juga bisa jadi apa namanya? Coordinate conjunction. Jadi dia bisa jadi coordinate, bisa jadi korelatif. Kalau korelatif itu ada not only but also. Cuma nama. Buat teman-teman yang nggak tahu, nggak usah ya. Karena itu nggak penting, teman-teman. Maksudnya nama itu nggak penting, teman-teman. Oke, yang perlu teman-teman kuasai hanya di kelas kata. Ada 7 kelas kata nanti yang kita pelajari. Dan itu mohon teman-teman pahami penggunaannya di dalam kalimat. Seperti itu. Kalau saya sendiri juga basicnya grammar, saya ngajar grammar teman-teman. Cuman karena menurut saya kenapa kok saya dulu di sekolah itu agak sulit belajar bahasa Inggris karena memang guru-guru kita di sekolah dulu textbook teman-teman. Jadi nama-nama itu dianggap penting, padahal menurut saya nama-nama itu tidak terlalu penting. Orang Inggris tuh kalau teman-teman tanya deh, gerund itu apa, participle itu apa, pasti mereka juga bingung. Correlative conjunction itu apa, pasti mereka juga nggak bisa nyebutkan, tapi bisa makainya. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih penting teman-teman bisa makainya daripada tahu namanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Jadi jawabannya adalah but itu tidak selalu membutuhkan not only. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Ini lengkap ya teman-teman. Ada yang menjawab Alpha, Bravo, Charlie, dan juga Delta. Oke deh, kalau gitu kita bahas aja. Seperti biasa dicari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada tidak ada predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat, maka teman-teman harus cek di sebelumnya ada apa. Nah, ternyata ada keterangan tempat, teman-teman. In the eastern part of Texas, di bagian timur dari Texas. Nah, berarti kita di sini carikan yang predikat dulu, baru subjek. Yang mana subjeknya nanti ada 2 ya, Rolling Hill sama, nah yang di sini nanti. Kita cek satu-satu. Yang alpha, are finding itu predikat. Nah, hati-hati teman-teman, West Pine Forest itu bukan subjeknya. Kenapa? Karena find itu butuh objek. Kalau ada kata benda jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, itu bukan subjek, itu objek, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita pilih yang alpha nanti kita kehilangan subjek untuk dihubungkan pakai n. Nah, kalau yang bravo di situ ada predikat are, subjeknya adalah bound past pine forests. Tidak diinversi nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada kata are past pine
forests found. Nah, hati-hati. Pasti banyak yang pilih Charlie tadi ya. Tapi gini teman-teman. Memang yang Charlie ini mengikuti aturan dasar dari inversi. Ya, karena ada auxiliary are, verbnya ditaruh di setelahnya subjek. Nah, cuman teman-teman, kalau kita masukkan yang Charlie, nanti N-nya ini tidak menghubungkan dua yang sama. Di setelahnya ada verb 3, setelahnya bukan verb 3, tapi verb ing. Ya kan? Nah, jadi apa namanya? Jangan ditaruh di setelahnya subjek found-nya. Karena ada N, kebetulan ada N di situ, teman-teman. Ya, jadi yang Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Jadi are found itu sama dengan are saja. Jadi found itu dihapus nggak apa-apa teman-teman. Karena are found itu artinya ditemukan atau sama dengan artinya ada. Yaitu are aja. Jadi found-nya kita hapus nggak apa-apa. Jadi are vast pine forest and rolling hills. Gitu ya. Atau are found vast pine forest. Karena kan ini pasif teman-teman. Pasif kan sebenarnya tidak butuh objek. Kalau ada kata kalau ada kata benda jatuh di kata kerja yang tidak butuh objek atau kata kerja yang sudah dipasifkan, fix itu adalah subjeknya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the eastern part of Texas are found vast pine forests and rolling hills. Kalau diartikan kurang lebih, di bagian timurnya Texas ditemukan hutan-hutan atau ada gitu ya. Ada hutan-hutan pinus yang luas dan bukit-bukit yang rolling itu yang bergelombang atau berombak seperti itu. Mister ada rolling dikira harus setara verbnya, makanya pilih A. Hati-hati teman-teman. Yang alpha itu mungkin gini ya, kalau misalkan finding-nya ini menjelaskan forest-nya bisa. Tapi mohon maaf, finding ini kalau menjelaskan forest nggak bisa diartikan. Masa hutan-hutan pinus luas yang menemukan, kan nggak enak. Gitu, Mister. Jadi kalau rolling ini kan menjelaskan kata hills, bukan rolling hills itu menggulung bukit, bukan teman-teman. Tapi bukit-bukit yang apa namanya karena memang verb ing itu memiliki dua arti. Ada yang bikin gak enak di situ teman-teman. Kalau dia ger nanti artinya me dari depan. Nah tapi kalau dia kata sifat ngartikannya dari belakang. Sama kayak good girl, gadis yang baik. Nah gadis dulu baru baik. Rolling hills itu bukit-bukit yang bergelombang seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman, karena mungkin baru pertama ketemu kasus seperti ini ya. Nah sekarang coba teman-teman kerjakan nomor 6 karena kasusnya sama. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga bravo. Ya, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Sebelum titik-titik juga belum ada subjeknya. Nah, berarti kita butuh subjek predikat. Nah, tapi kok subjek tempatnya tidak di awal kalimat, tapi di tengah-tengah kalimat? Maka teman-teman harus cek dulu sebelumnya ada apa. Nah, ternyata ada keterangan tempat juga ya, yaitu in the northern part of Nevada. Nah, berarti di sini kita butuh predikat dulu baru subjek. Di situ ada N yang menghubungkan dua subjek nanti teman-teman. Ya. Nah, berarti kita cek yang alpha di situ ada are finding yang mana dia adalah kata kerja yang butuh objek, berarti kata benda setelahnya itu objek bukan subjek. Masa objek dihubungkan dan dengan subjek kan nggak enak, teman-teman, nggak bisa. Beda tempat gitu ya. Kalau yang bravo di situ ada are found, subjeknya adalah vast deserts. Nah, kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di situ ada are auxiliary, verb-nya adalah bound, dia adalah subjeknya vast desert. Secara aturan inversi dasar ini sebenarnya bisa. Cuman teman-teman, karena kebetulan aja ya di sini ada kata and yang mana harus menghubungkan dua yang sama. Maka setelah dan sebelumnya harus sama. Gitu ya. Sedangkan di sini ada verb 3, harusnya setelahnya juga ada verb 3. Nah, jadi found-nya ini biar nggak membingungkan kata and ini, kita pindahkan sekaligus di depan. Jadi yang Charlie ini nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, sebentar. Jawaban yang delta di situ ada found itu adalah verb 2. Found itu adjektif, maaf. Subjeknya vast desert, predikatnya adalah are. Gitu ya.
Dia verb 3 teman-teman, maaf. Jadi nggak bisa karena subjek predikatnya tidak diinversi. Kita butuhnya tadi yang diinversi, yang dibalik. Jadi jawabannya yang bravo teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the northern part of Nevada are found vast deserts and important mining sites. Kalau diartikan, di bagian utara dari Nevada ditemukan gurun-gurun yang luas dan situs-situs tambang atau tempat-tempat tambang yang penting. Seperti itu. Apakah ada kemungkinan jika C bisa jadi kalimat benar, Mister? Sangat ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada ini ya, jadi kalau misal nggak ada ini, jawabannya adalah yang Charlie. Karena itu adalah aturan membuat inversi, teman-teman. Yang apa? Yang baik dan benar gitu ya. Nah, karena gara-gara N ini, jadi aturannya dibelokkan. Karena N itu kan harus menghubungkan dua yang sama, teman-teman. Di dalam satu bagian kalimat. Kalau di sini objek, ya harus objek. Sedangkan found itu adalah bagian dari predikat, verb-nya. Seperti itu. Ya, makanya dia nggak bisa di sini karena objeknya nanti terpisah. Ini objek, maksud saya bukan objek, tapi subjek, teman-teman. Ini subjek, dipisah predikat, ada N, subjek lagi. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya ada seperti ini, harusnya found ini tempatnya di sini, teman-teman. Jadi, are vast deserts and important mining sites found. Itu malah bisa. Seperti itu, Mister. Kemudian berarti tetap ya Mister aktif dan pasif kemarin ada kaitannya. Sangat teman-teman. Jadi aturan itu pasti kita pakai terus. Kecuali kalau misalkan ada seperti ini ya. Maka kita harus menyesuaikan. Kalau ada aturan-aturan yang tiba-tiba membelokkan aturan seperti ini. Tapi cuman N kok. Maksudnya cuman ada seperti ini aja yang membelokkan aturan inversi teman-teman. Tapi kalau aktif pasif itu fix. Aturan fix itu. Seperti itu. Karena bentuk teman-teman, bentuk yang mempengaruhi makna itu aktif pasif. Tapi kalau inversi ini hanya bentuk kalimat alternatif saja. Jadi ada alternatif lain ada gitu ya. Oke, terakhir teman-teman nomor 7, aturannya kalau nggak salah sama. Teman-teman coba dulu. Oh, ternyata beda. Tapi teman-teman coba dulu silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta. Oke, ada Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ apakah ada predikat? Ternyata nggak ada, teman-teman. Berarti di sini kita masukkan predikat. Apakah sudah ada subjek? Ternyata belum ada. Nah, tapi di depan itu ada kata never. Yang mana itu adalah penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif. Yang saya minta teman-teman untuk foto tadi ya. Nah, kalau ada penanda inversi, maka harus kita inversi. Di sini sudah ada subjek yaitu more powerful eruptions. Jadi kita hanya butuh predikat saja. Nah, di dalamnya predikat itu ada keterangan tempat there, teman-teman. Ya, nah kalau ada keterangan tempat there, kemudian ada penanda inversi, maka jangan digabung. Jadi urutannya adalah seperti dianggap sebagai subjek dianya, there-nya. Dianggap sebagai subjek ya, teman-teman. Jadi bukan beneran subjek, tapi dianggap saja. Oke, jadi kalau yang alpha nggak bisa karena verb ing sebelumnya subjek, itu subjek, nanti subjeknya double. Alpha nggak bisa, apalagi nggak diinversi ya. Kalau yang bravo ada, nah kalau menginversi jangan dua-duanya kita masukkan teman-teman. Oke, jadi predikat auxiliary yang pertama dulu, baru nanti yang sisanya di setelahnya. Gitu ya. Kalau yang Charlie di situ ada have that. Nah, kemungkinan Charlie bisa teman-teman. Ini yang saya maksud there-nya diperlakukan seperti subjek. Kalau yang delta ada there have been. Nah, ini nanti jadi have been itu jadi satu, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan di depan sendiri itu ada penanda inversi. Oke, jadi harus diinversi. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, never in the history of volcanology have there been more powerful eruptions than the eruption of Mount Tambora in 1815. Kalau diartikan, tidak pernah ada di sejarah vulkanologi telah ada letusan gunung yang lebih kuat
daripada letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Kalau nggak salah Mount Tambora di Indonesia ya teman-teman. Kemudian apakah bisa jawabannya have been saja, Mister? Never in the history of volcanology. Oh, bisa, tapi nanti jangan dikasih there, Mister. Jadi maksudnya gini, tempatnya ya, tempatnya nanti have-nya di sini, been-nya itu di setelahnya subjek. Gitu ya. Jadi never in the history of volcanology have more powerful eruptions. Sorry, have been bisa teman-teman di sini karena ada more than-nya itu di belakangnya been. Jadi nggak apa-apa, Mister. Jadi dikasih have been di sini, that's okay. Karena been itu adalah to be. Gitu ya. Jadi kalau misalkan to be, misalkan is aja juga nggak apa-apa di sini. Atau are, maaf, karena subjeknya jamak. Di sini are. Atau misalnya were. Misalnya seperti itu nggak apa-apa, teman-teman. Oke, karena have been itu tuh dianggap to be. Karena been yang di belakang sendiri itu. Oke, jadi nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa kalau misalkan ada have been saja. Oke, pertanyaan yang bagus, Mr. Fahri ya, Mr. Ahmad Fahri. Nah, itu tadi adalah penanda inversi, teman-teman. Ya, ada 5. Yang pertama adanya there yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif kalau pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Keempat ada more than, setelahnya than itu diinversi nggak apa-apa. Dan yang terakhir ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang dan dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi cara mengerjakan inversi ini teman-teman tetap cari subjek predikat dulu. Ya, nanti kalau tempatnya subjeknya ini di tengah-tengah kalimat, nah maka teman-teman harus cek sebelumnya ada apa. Karena subjek umumnya letaknya di paling depan. Kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat, siapa tahu ini adalah penanda inversi. Dan di soal structure TOEFL, inversi ini cukup umum keluar ya teman-teman, walaupun kadang cuma satu soal. Di setiap paket soal structure dia kadang cuma satu soal, tapi hampir selalu keluar. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, teman-teman jangan keluar dulu sambil saya absen. Sambil kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman ditanyakan ya. Mister, Ya, silakan Mister. yang nomor 6 tadi, yang kenapa jawaban A yang ada verb ing-nya nggak boleh? Oke, kembali nomor 6 ya. Tadi sudah saya absen, mohon maaf sambil saya absen. Nomor 6, kenapa kok yang jawabannya pakai verb ing nggak bisa? Nah, sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman, are finding itu aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Aktif. Aktif ya, artinya kan berarti sedang mencari atau sedang menemukan. Ya, Gitu ya, teman-teman. Nah, menemukan itu butuh objek nggak? butuh. Butuh ya. Berarti vast desert di sini ini subjek atau objek? Jadi objek. Jadi objek dia nanti, ya. Heeh. Jadi ini ini predikat karena dia aktif, butuh objek, maka kata benda setelahnya ini jadi objek. Nah, sedangkan yang kita analisa, maksud saya bukan analisa di soal tadi, kita belum punya predikat, belum punya subjek. Nah, ada penanda inversi, jadi diinversi. Nah, di sini ada subjek, Mister. Ya kan? Masih ingat fanbase itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya subjek, ya sebelumnya harusnya subjek, bukan objek. Seperti itu. Dapat nggak Mister maksudnya? Jadi kenapa kok yang alfa salah? Karena yang alfa ini tidak ada subjek yang dihubungkan nanti Mister. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Di situ yang dihubungkan adalah subjek vast deserts, artinya adalah gurun-gurun yang luas dengan important mining sites, artinya situs bertambang yang penting, situs tambang penting. Seperti itu. Gimana? Nah, itu dijelaskan sama Mr. Arjuna tuh. Jika aktif itu butuh objek karena dia aktif, tapi tidak selalu ya Mister, karena ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya exist, artinya ada atau gitu ya. Ada juga occur kemarin. Ini jangan dikasih objek, teman-teman. Ada juga come. Kalau di latihan teman-teman nanti ada kata come, kalau saya ingat. Kalau saya nggak salah maksud saya, ada kata come yang mana dia tidak butuh objek. Kalau teman-teman menemukan ada kata benda setelah kata kerja ini, kata benda pas gitu ya, itu bukan objek, tapi itu subjek. Berarti itu diinversi, teman-teman. Seperti itu. Nah, misalkan kata kerjanya pasif,
itu dia adalah kata kerja yang butuh objek tapi sudah dipasifkan, maka jangan dikasih objek lagi. Seperti itu. Betul. Nah, saya dulu juga memahaminya gitu, teman-teman. Kita pakai logika apa ya namanya? Dibuat humorous, dibuat humor, dibuat lucu-lucuan. Karena dari situ kita bisa memahami kata berdasarkan penyerapan kita sendiri, pemahaman kita sendiri, seperti itu. Gimana, Mister? Apakah dapat maksudnya yang alfa itu kenapa nggak bisa? Karena tidak ada subjek setelahnya. Itu objek. Oke, Mister. Oke, dapat ya. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Dian Agustina. Mister, ada tips saat kita ngerjain TOEFL ini tuh apa saja yang dibutuhkan untuk jawabannya? Karena kalau saat ini kita kerjakan soal pasti sudah tahu karena sedang dibahas. Nah, that's right. Ini pertanyaannya bagus banget buat teman-teman. Ini praktis ya, bukan teori teman-teman. Tapi ini praktis. Nah, kalau praktis, maksudnya kalau praktek, mau nggak mau, teman-teman harus biasakan. Oke, karena kalau teman-teman nanti latihan, terutama kalau teman-teman sudah belajar seluruh bab struktur ya, teman-teman nanti akan latihan itu campur. Jadi paket soal itu campur, bukan cuma bab 1, bab 1, bab 2, bab 2, bab 3, enggak. Pasti semua bab jadiin satu terus nomornya diacak. Nah, itu teman-teman harus sering-sering latih ya, supaya nanti ketika tes itu akan terbentuk namanya insting. Itu yang saya pakai selalu tes, teman-teman. Cuman insting itu bukan karena kita nggak tahu teorinya, kita jawab sebisa kita, bukan. Karena itu namanya nanti jadi kalau bahasa Indonesianya ngasal, teman-teman. Ngasal beda sama insting. Insting itu seolah-olah kayak kita ngasal, tapi kita pondasinya kuat. Kayak kita itu apa ya? Kayak kita udah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Sama kayak kita jalan itu udah nggak mikir, teman-teman. Ya kan? Kalau dulu kita kecil itu kan belajar jalan pasti bingung dulu, niruin orang gede dulu gitu. Kadang nempel tembok, berdiri gitu. Jatuh, berdiri lagi gitu. Tapi karena udah terlalu sering, sekarang kita jalan jadi nggak mikir lagi. Nggak bingung-bingung lagi, jalan udah kayak ke bawah sendiri. Seperti itu. Kalau Mister sendiri TOEFL-nya pernah tembus berapa? Nah, saya paling maksimal ya, saya belum pernah benar semua, teman-teman. Sama, saya juga masih belajar sama kayak teman-teman. Tapi kalau struktur saya sudah sering, teman-teman, benar semua. Terakhir saya tes hari Kamis kemarin. Itu struktur benar semua. Nah, tapi kalau listening sama reading, saya paling nggak pernah benar semua, intinya gitu. Jadi paling besar nilai saya total untuk listening, struktur sama reading di 647. Di 647. Tapi ya itu teman-teman tidak jadi gini, tapi bagus sih kalau misalkan teman-teman senang dengan TOEFL kemudian pengen nilai setinggi-tingginya, that's okay. Saya sarankan gitu, teman-teman. Cuman tidak perlu berambisi, maksudnya dalam waktu yang singkat saya pengen nilai saya misalnya 650, jangan, teman-teman. Nah, karena saya bisa di tahap itu karena makanan sehari-hari saya adalah TOEFL. Saya ngajar TOEFL ya, teman-teman, setiap hari, entah itu di reguler atau privat. Kemudian saya juga sering tes setiap bulan. Gitu. Jadi tahu kayak tahu lapangan, tahu medan, seperti itu. Buat teman-teman yang misalkan baru awam, nggak apa-apa. Intinya banyakin latihan. Terutama latihan yang saya kasih karena saya itu bikin soal, saya buatkan cloningan dari yang asli dari ITS, teman-teman. Seperti itu. Nggak pernah sama ya berarti ya, Mister. Maksudnya sama gimana, Miss? Untuk skornya ya. Kalau skornya, oh soalnya itu, nah ini pertanyaannya bagus. Apakah soalnya sering sama? Itu nanti kita bahas di hari ke-10 ya, teman-teman. Jadi di hari bukan hari ke-10. Setelah program. Jadi di penutupan program nanti saya akan buka-bukaan rahasia, teman-teman. Jadi kenapa kok saya bisa tetap bisa dapat soalnya TOEFL yang update, yang terbaru gitu ya. Terus kenapa saya bisa bikin-bikin soal gitu, nanti saya kasihkan di hari terakhir. Makanya teman-teman, saya harap tetap konsisten, bisa tetap senang belajar sama saya nanti sampai akhir meeting, oke? Nanti saya buka-bukaan sesuatu. Ini di akhir meeting nanti sambil yang saya sampaikan di awal, kalau teman-teman selalu hadir nanti ada reward buat teman-teman, yaitu pembahasan soal tes dari lembaga. Seperti itu. Intinya semangat ya, teman-teman. Saya aja bisa, saya ini bodoh, teman-teman. Saya nggak pinter-pinter amat, cuman karena seneng gitu ya. Jadi enak. Saya aja yang bodoh bisa, pasti teman-teman yang akademis, misalnya teman-teman belajar di kampus mungkin lama, atau mungkin bahkan teman-teman ada yang sudah punya basic bahasa Inggris. Contohnya tadi ada salah satu, tadi saya lupa namanya, itu udah tahu tentang korelatif, tentang, nah itu bagus banget, teman-teman. Itu modal buat teman, tinggal ngembangin aja. Seperti itu. Oh iya, Mister, untuk 2 hari kemarin kapan gantinya? Oh iya, ini pertanyaan bagus. Insya Allah nanti yang 2 hari yang saya off kemarin itu kita ganti hari Minggu. Ini hari Minggu ini nanti 1 ya, teman-teman. Kemudian hari Minggu yang depan itu 2. Jadi 2 minggu ini hari Minggunya kita masuk.
Insya Allah ya teman-teman, kalau nggak berhalangan lagi. Jadi tetap kabar-kabar di grup aja. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan di jawab. Oke, sebentar. Ada pertanyaan yang lumayan panjang. Mister, saya mau coba tes TOEFL bulan ini untuk melihat nilai awal saya sebelum mengikuti bimbel ini. Sabtu saya tes, Mister. Apakah ada tipsnya, Mister? Karena untuk tes TOEFL katanya hanya bisa dilakukan sekali dalam sebulan. Nah, ini beda-beda, teman-teman. Ada yang bilang katanya sekali sebulan, ada yang bilang sekali setiap 2 minggu. Karena tergantung tempat tes. Gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan Mister dikasih taunya begitu, ikutin aja seperti itu. Jadi adakah apa tadi pertanyaannya? Adakah tipsnya? Nah tipsnya gini, Mister latihan jangan sampai mendekati hari H. Jadi misalkan tesnya hari apa tadi? Hari Sabtu ya. Hari Jumat kalau bisa kosongkan untuk belajar kosongkan. Supaya apa? Supaya rileks. Intinya waktu tes nanti, terutama kalau teman-teman ngambil yang online ya, karena kebanyakan itu kendalanya bukan di eh, apa namanya, bukan di bahasa Inggrisnya, tapi biasanya kendalanya kita di teknis. Kadang kita tegang karena ada kamera di samping sama kamera di depan layar. Jadi kamera komputer sama kamera zoom dari samping itu selalu nyala teman-teman. Gitu ya. Jadi saran saya teman-teman nanti jangan sampai tegang, relax aja, tapi jangan terlalu santai. Karena musuhnya teman-teman adalah waktu juga, terutama di listening. Jadi intinya jangan panik gitu ya, jangan terganggu dengan suasana sekitar, intinya santai aja, tetap ngerjain, tapi jangan juga terlalu lambat. Karena 12 detik untuk listening itu singkat banget teman-teman, cepat banget. Gitu ya Mister. Intinya belajarnya jangan terlalu dekat dengan hari H, apalagi sebelum hari H langsung dipelajari 10 bab, jangan. Intinya tenang-tenang aja. Dan misalkan kalau nanti di listening itu teman-teman setelah menjawab, tiba-tiba pengen mengganti jawaban yang sebelumnya, itu kan nggak bisa. Ya, jadi nggak apa-apa, ikhlasin aja. Kalau di listening itu yang udah-udah, kita fokus sama yang sedang kita hadapi. Itu di listening teman-teman. Oke, karena kalau kita apa namanya menggerutu, aduh tadi kenapa ya nggak saya jawab B misalnya gitu. Itu nanti kita malah terganggu pikiran kita yang harusnya kita mendengarkan soal yang sekarang kita hadapi jadi grundel gitu yang gara-gara soal sebelumnya tadi. Jadi jangan nanti yang awalnya yang satu salah jadi dua-duanya salah. Ya, jadi fokus, tetap teman-teman harus fokus konsentrasi walaupun jangan tegang. Jangan panik seperti itu, Mister. Oke, intinya sering-sering latihan, Mister. Nanti saya bom terus di grup. Teman-teman pakai latihan soal yang level easy. Kalau yang level yang lebih tinggi, teman-teman bisa download di Google Drive ya. Untuk pembahasannya di bawah rekaman kelas itu mungkin ada pembahasan sedikit, tapi teman-teman skip nggak apa-apa. Kalau misalkan mau di skip langsung ke pembahasan soal-soalnya nggak apa-apa. Gitu ya. Mister, nanti ending testnya akan ada tes TOEFL-nya kah? Ada, Miss. Jadi nanti dari lembaga teman-teman akan dapat tes TOEFL. Tapi bukan yang asli dari ITS ya teman-teman. Karena for your information, buat informasi teman-teman mungkin yang belum pernah tes, sekali tes TOEFL yang ITP, ini paling murah ya di antara tes bahasa Inggris teman-teman, yang resmi internasional maksud saya. Karena ada TOEFL, ada IELTS. TOEFL itu pun ada IBT. Paling murah itu ITP. Itu 550.000 ke atas. Tergantung teman-teman di mana daftar tesnya. Gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang di bawah itu berarti bukan yang asli dari ITS teman-teman. Nah, ada yang 600.000, ada yang juga yang saya pernah dengar itu ada yang bundling. Bundling itu sekalian dikasih, intinya sama jualan lah, sama mereka sama dimanfaatkan buat jualan juga. Yaitu dikasih kelas, kalau nggak salah 5 kelas atau 3 pertemuan gitu. 3 pertemuan atau 5 pertemuan itu 865.000. Itu bundling di salah satu tempat yang saya nggak bisa sebutkan sekarang. Tapi tenang aja, nanti di hari terakhir saya akan buka-bukaan semua tentang tes TOEFL, teman-teman. Bahkan nantilah ya di hari akhir. Intinya teman-teman semangat dulu belajarnya, nanti di hari akhir gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada tes TOEFL itu kira-kira di tanggal 2 Februari buat periode yang sekarang sekitar tanggal 2 Februari. Bisa saja lebih cepat, bisa saja mundur gitu ya. Dan nanti yang menghandle tes bukan saya teman-teman. Oke. Seru nih berkompetisi. Nah, untuk sekarang teman-teman berkompetisi dengan diri sendiri. Oke. Jangan sampai berkompetisi dengan yang lain. Kalau bisa malah kerjasama sama yang lain buat belajarnya. Tapi kalau misalkan mau berkompetisi, silahkan tantang diri sendiri, teman-teman. Gitu ya. Kemudian di antara semua bimbel online yang pernah saya ikuti, Mister yang paling keren, alhamdulillah. Saya juga senang seperti ini. Saya screenshot dulu. Oke, thank you so much ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan di luar kelas, silahkan
Japri saya. Oke, nanti saya bantu lewat Japri. Thank you so much. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great night, guys. See you next time.